Ini bukan cerita tentang sepak bola biasa, tentang kesetiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Seseorang nekat menempuh perjalanan hampir 1.000 kilometer, bukan demi uang, bukan demi pekerjaan, bahkan bukan demi keluarga, tapi demi satu lambang di dada, Persebaya. Tahun 2018, Persebaya baru saja kembali ke kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia setelah melewati masa panjang yang penuh dengan konflik. Bagi banyak orang, itu hanya berita olahraga. Tapi bagi Rian, itu seperti melihat sesuatu yang selama ini hilang, akhirnya pulang. Sejak kecil, Rian sudah mengenal Persebaya, bukan dari stadion, bukan dari siaran televisi, tapi dari cerita ayahnya. Ayah Rian dulu pernah merantau di Surabaya, dan setiap pulang ke kampung, selalu membawa cerita tentang satu klub yang punya supporter fanatik di Indonesia, Bonek. Cerita tentang perjalanan jauh, cerita tentang rombongan motor, cerita tentang kereta yang penuh warna hijau. Cerita yang lama-lama menempel di kepala Rian, sampai akhirnya dia tumbuh menjadi salah satu dari mereka. Meski tinggal jauh dari Surabaya, meski tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari kerumunan besar di stadion, cinta itu tetap tumbuh. Setiap pertandingan Persebaya, Rian selalu mencari cara untuk menonton. Kadang di warung kopi kecil, kadang di televisi tetangga. Kadang hanya lewat live score di ponsel murahnya. Dan setiap kali melihat lambang Persebaya di dada para pemain, Rian selalu merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah-olah klub itu adalah bagian dari hidupnya. Beberapa bulan kemudian, sebuah kabar mulai beredar di media sosial. Persebaya akan menjalani pertandingan penting di kota yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal Rian, hampir 1.000 kilometer. Itu pertandingan tandang, dan bagi sebagian orang, itu berarti mustahil untuk datang. Tapi bagi Rian, kabar itu justru menyalakan sesuatu di dalam dirinya. Perasaan yang selama ini hanya jadi penonton dari jauh. Perasaan ingin benar-benar berada di sana, di tribun, di antara ribuan bonek lainnya, menyanyikan lagu yang sama untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Masalahnya cuma satu, Rian tidak punya uang. Tabungannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk tiket bus rasanya masih jauh dari cukup. Tapi semakin hari, pikiran itu semakin sulit diabaikan. Video-video bonek yang datang ke stadion tandang mulai bermunculan di internet. Suara nyanyian mereka, lautan warna hijau, dan wajah-wajah orang yang terlihat bahagia meski menempuh perjalanan jauh. Rian menonton semua itu berulang-ulang, sampai suatu malam dia membuat keputusan yang bahkan dia sendiri tidak tahu apakah itu keputusan yang masuk akal atau tidak. Dia akan berangkat dengan cara apapun. Perjalanan itu dimulai dari terminal kecil di kotanya. Tidak ada rombongan besar, tidak ada atribut yang mencolok. Hanya sebuah tas kecil berisi baju ganti dan syal Persebaya yang sudah mulai pudar warnanya. Udara pagi masih dingin. Langit belum sepenuhnya terang. Terminal terlihat sepi. Beberapa sopir bus masih mengobrol sambil minum kopi. Rian berdiri di pinggir jalan, mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Di kepalanya hanya ada satu tujuan, stadion, tempat Persebaya akan bermain, meski jaraknya hampir 1.000 kilometer. Bus pertama yang dia naiki hanya membawanya ke kota berikutnya. Perjalanan sekitar 3 jam, kursinya keras. Radio bus memutar lagu dangdut lama yang terdengar agak pecah dari speaker. Di luar jendela, jalanan mulai ramai oleh kendaraan pagi hari. Truk-truk besar, motor yang melaju cepat, dan sesekali pedagang pinggir jalan yang baru membuka lapaknya.
Rian duduk diam, matanya menatap keluar jendela. Sesekali dia tersenyum sendiri ketika membayangkan suasana stadion nanti. Perjalanan berikutnya jauh lebih berat. Uangnya mulai menipis, dan dia sadar bus bukan lagi pilihan yang bisa dia gunakan terus-menerus. Akhirnya, dia mulai mencoba sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, menumpang truk. Di sebuah jalan besar antar kota, Rian berdiri di pinggir jalan sambil mengangkat tangan setiap kali ada truk yang melintas. Beberapa supir hanya lewat begitu saja. Beberapa bahkan tidak memperlambat kendaraan mereka. Tapi setelah hampir 1 jam menunggu, sebuah truk kontainer akhirnya berhenti. Rian naik ke kabin, dan perjalanan panjang itu benar-benar dimulai. Siang hari di atas jalanan terasa sangat panas. Aspal memantulkan panas matahari. Angin dari jendela truk membawa debu tipis yang kadang membuat mata perih. Truk itu berjalan lambat tapi stabil. Di kanan kiri jalan terlihat hamparan sawah, pabrik-pabrik kecil, dan deretan rumah penduduk yang semakin jarang. Sesekali mereka berhenti di warung pinggir jalan, tempat sopir-sopir truk biasa beristirahat. Rian duduk di bangku kayu panjang, minum teh manis dan makan nasi bungkus sederhana. Tapi di dalam hatinya, perasaan bahagia justru semakin besar. Dia tahu, setiap kilometer yang dia tempuh membawanya lebih dekat ke stadion. Malam pertama perjalanan itu datang lebih cepat dari yang dia kira. Langit berubah gelap, lampu-lampu kendaraan mulai memenuhi jalan raya. Truk yang dia tumpangi berhenti di sebuah rest area kecil, tempat parkir yang dipenuhi truk-truk besar. Suara mesin diesel masih terdengar dari berbagai arah. Udara malam terasa dingin. Rian tidak punya tempat tidur. Dia hanya duduk di bangku panjang dekat warung yang sudah hampir tutup. Tas kecilnya dijadikan bantal, dan untuk pertama kalinya dia mulai merasa lelah. Tapi ketika dia menutup mata, dia membayangkan satu hal. Tribun stadion, suara nyanyian bonek, dan lambang Persebaya di dada para pemain. Hari kedua perjalanan jauh lebih berat. Tubuh Rian mulai terasa pegal. Tidurnya tidak benar-benar nyenyak. Perutnya juga mulai sering lapar. Uangnya tinggal sedikit, tapi dia sudah terlalu jauh untuk berhenti. Jalanan yang dia lalui sekarang semakin ramai, tanda bahwa dia semakin dekat dengan kota tujuan. Dan di beberapa titik, dia mulai melihat sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Bendera hijau, stiker Persebaya di kaca mobil, dan beberapa orang yang mengenakan kaos bonek. Rian tahu, dia tidak sendirian. Ada banyak orang lain yang juga menempuh perjalanan jauh dengan cara mereka masing-masing. Langit sudah mulai sore. Gedung-gedung tinggi berdiri di kiri kanan jalan. Suara klakson kendaraan bercampur dengan keramaian kota besar. Dan di beberapa sudut jalan, terlihat rombongan supporter yang berjalan menuju arah yang sama, stadion. Dia berjalan mengikuti arus manusia. Setiap langkah terasa seperti mimpi. Dari kejauhan, lampu stadion mulai terlihat. Cahaya besar yang menerangi langit malam. Suara nyanyian supporter mulai terdengar samar. Semakin dekat, semakin jelas. Ribuan orang, lautan warna hijau, dan bendera yang berkibar di udara malam. Rian berhenti sejenak di luar stadion. Matanya memandangi bangunan besar itu. Perjalanan hampir 1000 kilometer, hari-hari di jalan, tidur di bangku kayu, menumpang truk. Semua itu akhirnya membawanya ke tempat ini. Di depan gerbang stadion, Rian berdiri diam. Kerumunan supporter terus berjalan melewatinya. Lampu stadion menyinari langit malam, dan suara nyanyian bonek menggema dari dalam. Di momen itu, Rian sadar satu hal. Perjalanan ini mungkin terlihat gila bagi banyak orang. Tapi bagi dirinya,
Ini adalah salah satu perjalanan paling berarti dalam hidupnya. Karena malam ini, untuk pertama kalinya, dia tidak lagi hanya menjadi penonton dari jauh. Dia akhirnya menjadi bagian dari mereka. Malam itu, Rian berdiri di tribun bersama ribuan bonek lainnya. Suara nyanyian menggema tanpa henti. Bendera-bendera besar berkibar di udara. Dan ketika para pemain Persebaya masuk ke lapangan, seluruh stadion seperti bergetar. Rian menatap ke lapangan, matanya sedikit berkaca. Bukan karena pertandingan, bukan karena skor, tapi karena perjalanan panjang yang akhirnya membawanya ke tempat itu. 1000 kilometer, banyak rasa lelah, banyak ketidakpastian, tapi semua terasa sepadan. Karena bagi seorang bonek sejati, kadang yang paling penting bukan hanya kemenangan di lapangan, tapi sebuah perjalanan panjang yang ditempuh demi satu lambang di dada. Persebaya.